Kami mau selalu merindukan Engkau, Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu, Bapa.
pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur, berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan judul Bersyukur Tanda Ingat Tuhan. Satu ayat mari kita sama-sama baca dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan yang ke-8 ayat yang ketiga dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada banyak cara yang dapat Tuhan lakukan untuk menyadarkan kita bahwa ternyata kita perlu mengucap syukur. Banyak hal yang terjadi di 2022 yang mungkin membuat sebagian dari kita sulit untuk bersyukur. Mungkin dari masalah dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, masalah dalam keluarga kita, masalah dalam sekolah kita, masalah sakit penyakit, masalah kesehatan kita yang membuat kita sulit untuk mengucap syukur. Tapi pada pagi hari ini, rupanya Tuhan mau kita menyadari bahwa proses dalam hidup ini ternyata Ia hanya mau melihat sikap hati kita, respon kita dalam menghadapi kondisi dan situasi. Dikatakan, ia merendahkan hatimu, di mana dalam ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 40 tahun itu bukanlah waktu yang singkat bagi bangsa Israel untuk diproses, untuk dibentuk oleh Tuhan. Tapi Tuhan punya maksud yang baik bagi mereka. Padang gurun seperti apa yang kita hadapi hari-hari ini? Ingat bahwa proses melalui padang gurun ini untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan atau tidak? Dan apakah kita memiliki kerendahan hati atau tidak? Merendahkan hati juga dikatakan ia membiarkan kamu kelaparan, lalu kamu diberinya mana untuk makanan. Dalam hidup ini ada saat di mana kita mengalami lapar akan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, kehadiran Tuhan dalam masalah kita mungkin. Dan itu memang haruslah kita alami. Untuk apa? Untuk ingat Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa sudah seharusnya kita mengingat Tuhan, maka Ia sendirilah yang akan mengenyangkan kita. Oleh sebab itu, dalam pasal 8 secara keseluruhan ini, satu hal yang Tuhan mau, yaitu ingat, remember. Lalu apa yang sebenarnya perlu kita ingat? Ya Tuhan itu sendiri. Tuhan ingin kita ingat Tuhan itu sendiri. Apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan berikan. Seperti pada ayat yang ke-18 dikatakan, di mana Tuhan memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan hanya soal berkat jasmani tentu saja, tapi ketika kita berhasil menang dalam segala perkara, ketika kita berhasil mengerjakan talenta kita, tanggung jawab yang Tuhan berikan, berhasil menjadi saluran berkat, itu pun bagian dari kekayaan kita. Merendahkan hati juga berarti ketika ada masalah datang, apakah kita mampu menyadari bahwa ternyata kita itu hanya membutuhkan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati datang ke kaki Tuhan, mungkin kita sambil menangis di kaki Tuhan, atau justru kita merasa sanggup menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa Tuhan. Pada akhirnya satu hal yang akan kita mengerti, bahwa hidup kita itu bukan cuma tentang apa yang enak bagi kita, apa yang menyenangkan bagi kita. Makan tanpa menunggu lapar itu enak bagi perut kita, tapi ternyata lapar juga baik bagi kita untuk kemudian kita dapat lebih menikmati makanan yang akan kita makan. Artinya apa? Ketika tidak ada masalah itu enak bagi kita, apalagi bagi kita yang selalu mengingat dan dekat kepada Tuhan. Tapi bagi kita yang diizinkan menghadapi masalah, maka masalah itu sendirilah yang akan membuat kita apa? Semakin mengingat dan rindu untuk selalu dekat kepada Tuhan. Tapi apakah orang yang melupakan Tuhan atau mereka yang tidak dapat merendahkan hatinya akan enak dalam hidupnya?
Mungkin itu akan timbul pertanyaan seperti itu dalam diri kita. Jawabannya, Ulangan 8 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ulangan 8 ayat 19 sampai 20 dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ayat yang ke-20. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Puji nama Tuhan. Satu peringatan yang sangat keras bagi kita. Ketika kita membiarkan diri kita atau bahkan membiarkan keluarga kita, orang-orang sekitar kita melupakan Tuhan. Yaitu ada kebinasaan yang akan kita terima nanti. Melupakan Tuhan itu bukan hanya sekedar lupa, tapi tidak melekat. Orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan akan nampak dari kehidupan sehari-harinya. Bagaimana ketika mereka ditimpa fitnah, ketika ditimpa masalah, mereka tidak kecewa. Mereka tidak protes akan apa yang terjadi. Tapi justru apa? Mereka memilih untuk mengucap syukur dan memilih semakin dekat dengan Tuhan. Bukan justru mencari pembelaan atau pertolongan dari manusia. Mari sama-sama kita ingat bahwa bersyukur itu perlu, karena semua yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan bagaimana di setiap perkara kita yang terjadi selalu ada kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Asal apa? Asal kita ingat Tuhan. Asal apa? Asal kita mau selalu dekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini, satu nasihat, peringatan bagi kami untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, seberat apapun yang kami hadapi. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur, dan terutama Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat Tuhan dalam langkah kehidupan kami. Kami percaya kebaikan-kebaikan Tuhan itu terus menyertai kehidupan kami sepanjang hari dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah bersama dengan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bertemu